dengan saya Susan Vladimir di vlog keluarga Indonesia Rusia yang saat ini kami berada di Jakarta. Nah, cerita saya hari ini adalah keluarga Rusia akan datang ke Jakarta dan kami sekarang ini mau menjemput ke Bandara Soekarno-Hatta. Akhirnya keluarga Rusia kita bertemu nih. Kami jemput dan langsung ajak ke mobil kita untuk jalan-jalan ke salah satu destinasi yang ada di Jakarta. Para bule Rusia ini kami ajak ke Sunda Kelapa. Dan ternyata keluarga Rusia ini sangat excited dan senang bisa melihat perahu atau kapal-kapal kayu yang berjejer di sekitar sini. Sedikit bercerita ya, pelabuhan ini pada tahun 1527 merupakan persinggahan antarbangsa. Valatehan, panglima pasukan kerajaan Demak Cirebon, mengusir Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Dan pada tahun 1956, Cornelis de Houtman datang ke sini untuk mencari rempah-rempah. Sunda Kelapa di pesisir pantai utara masuk wilayah Jakarta Utara adalah cikal bakal kota Jakarta. Di pelabuhan ini terdapat kapal-kapal pinisi yang bentuknya sangat khas yang mengangkut berbagai macam bahan-bahan makanan seperti sembako, bahan bangunan, dan lain-lain yang dituju untuk pulau-pulau lain misalnya seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain-lainnya. Pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi pintu masuk perdagangan di Pulau Jawa dan kawasan ini pun menjadi daya tarik wisatawan. Setelah dari pelabuhan Sunda Kelapa, keluarga Rusia ingin melihat SeaWorld. Ya, kita lanjut lagi nih ke Ancol, ke Taman Impian Jaya Ancol untuk mendatangi atau mengunjungi SeaWorld. Tiket masuknya per orangnya Rp90.000. Mereka suka sekali melihat ikan-ikan indah yang ada di akuarium ini. Dan tentunya biota laut Indonesia ini sangat kaya. Oh ya teman-teman, Sobat Susan Vladimir, karena kita kesininya pas lagi hari libur sekolah anak-anak, jadi sini tempatnya tuh penuh banget dengan anak-anak sekolah. Kita bisa melihat nih teman-teman, ada bintang laut dan kita di sini boleh mengelusnya. Apa itu? Ini apa ya? Oh, ini oktopus gurita. Sekarang kita lagi di Gurita Dewa Laut di Ancol, SeaWorld, di SeaWorld. Ini kerap kepiting, ikan-ikan yang dikerasin ya. Sekarang saya dan Om Vladimir, suami Rusia, mau melihat salah satu tempat yang ternyata di sini banyak sekali jenis-jenis ubur-uburnya atau jellyfish. Sekarang kita di SeaWorld. Ini bisa foto di sini, ada mobil ya. Ada akuariumnya besar. Akuarium mobil. Di kolam ini kita bisa melihat ada anak-anak ikan pari. Jalan sendiri.
Yang kita masuki ini namanya Antasena Tunnel atau lorong akuarium yang besar banget. Dan di bawahnya ini ada ban berjalannya. Jadi kita tinggal mengikuti saja ya. Ini kita akan melewati akuarium besar ini dengan biota lautnya. Jadi serasa kita dikelilingi oleh biota laut. Tempat ini merupakan tempat hiburan, juga tempat pendidikan untuk dunia laut. Tahu nggak sih kalau di sini ini ada 7.300 ekor biota air tawar dan biota air lautnya 11.500 ekor. Untuk saya, walaupun sudah beberapa kali ke sini, tapi oke banget untuk memasuki lorong-lorong ini. Jadi serasa kayak kita di dalam laut, kedalamannya yang luas. Dan kita bisa melihat ikan pari, ikan hiu, dan lain-lain. Salah satu akuarium yang sangat unik ini adalah mobil. Iya, mobil ini menjadi akuarium dan di dalamnya ini ada berbagai macam jenis ikan. Dan uniknya di sini juga ada laptop. Pasti laptopnya udah gak kepake ya. Jadi kira-kira ini seperti mobil yang terendam oleh kedalaman laut. SeaWorld Ancol terletak dalam lingkungan Taman Impian Jaya Ancol. Biota laut yang terdapat di Indonesia, berbagai jenis ikan air tawar maupun ikan air laut. Nah, gak terasa nih keluarga Rusia, bule Rusia udah keliling-keliling, udah ngeliat semua akuarium atau ikan-ikan yang ada di SeaWorld ini. Setelah orang Rusia, keluarga Rusia ini puas melihat seluruh yang ada di SeaWorld ini, akhirnya kita mau melanjutkan lagi nih ke salah satu tempat wisata yang ada di Jakarta. Nah, gimana ceritanya? Yuk ikutin aja cerita ini, dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi dari cerita-cerita saya selanjutnya. Akhirnya kita ajak nih keluarga Rusia, bule Rusia ke salah satu tempat yang ada di Jakarta, yaitu Pik 2 atau Pantai Indah Kapuk 2. Keluarga kami, keluarga Rusia, sangat senang diajak ke Pik 2 ini karena tempatnya begitu rapi, teratur, dan tentunya di sini bisa melihat pantai ya. Oh ya, sebenarnya keluarga Rusia ini sudah 2 kali ke Indonesia, tapi yang pertama kali nggak sempat ke Jakarta. Karena itu, ketika keluarga Rusia punya niat lagi untuk kembali ke Indonesia untuk liburan, kita tawarkan kepada keluarga Rusia untuk jalan-jalan di salah satu destinasi ini, yaitu di Pik 2, yang lokasinya di ujung permulaan Pantai Pasir Putih. Bisa dikatakan juga Lands End ini merupakan destinasi terbaru di Jakarta Utara. Selain jalan-jalan di sini kita bisa juga loh foto-foto karena memang tempatnya tuh cantik untuk foto-foto ya. Dan ada mercusuarnya. Tante saya si bule Rusia ini sepertinya senang deh di sini karena ada pasir putih, ada pantai, dan angin sepoi-sepoi. Jadi suasananya memang benar-benar mengasyikan ya. Bule Rusia ini saudara saya
Agak kaget juga, ternyata masuk ke Lands End ini tidak dipungut biaya alias gratis. Tapi katanya di sini dilarang bawa makanan ya dari luar. Kenapa? Karena di sini tersedia toko-toko, kafe dan restoran. Dan biasanya Jumat, Sabtu, Minggu saat sore hari di sini cukup ramai ya. Apalagi jika menjelang malam, lampu mercusuarnya menyala loh. Dan di sini juga dikatakan area pet friendly, artinya pengunjung boleh membawa hewan piaraan. Keluarga saya bule Rusia ini nggak begitu lama sih di sini karena kita akan lanjut lagi nih. Setelah dari sini keluarga Rusia akan kami antar ke Bandara Soekarno-Hatta yang letaknya nggak jauh ya dari tempat ini. Karena mereka ingin melanjutkan perjalanannya ke Bali dan ke Lombok. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Paka-paka.